Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Jadi jumpa lagi bersama saya. Saya ingin membahas terkait dengan kesehatan mental di ruang digital. Jadi di sini berdasarkan survei yang dilakukan National Adolescent Mental Health Survey Inah Inah Namhas 2022 menentukan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Jadi apalagi penyebabnya itu di ruang digital. Jadi kita melihat remaja sekarang di mana ketika memposting sesuatu di sosial media, dia nggak melihat konsekuensinya apa, dan dia tidak ingin terima konsekuensinya seperti itu. Seperti memposting suatu foto dirinya, kemudian dia nggak mau terima konsekuensi, misalnya dibully, dikatain di sosial media, akhirnya apa, galau lagi, nggak bisa tidur lagi karena penyebab ujaran-ujaran yang dilakukan di sosial media. Jadi begini, ketika kita bermain di sosial media itu, kita harus ketahui dampaknya karena kita bermain di ruang publik. Jadi ketika adik-adikku bermain di sosial media, kemudian memposting foto, ada ujaran kebencian atau ujaran lain-lain, terus galau apa, itu suatu konsekuensi harus ditanggung oleh adik-adik sendiri, bahwa kita bermain di sosial media itu adalah bermain di ruang publik. Jadi kita nggak bisa mengontrol apa yang dia katakan. Netizen ya, tentu konsekuensinya harus kita hadapi. Makanya ketika kita menyebarkan suatu berita di sosial media itu, kita harus melakukan dulu yang namanya pikiran rasional, logis, apakah benar ini berita, supaya kita tidak termakan hoax. Dan banyak lagi remaja-remaja yang ketika posting sesuatu dan kemudian tidak ada yang like dan tidak ada yang komen, dia lihat lagi, galau lagi, apa yang salah di foto saya, kemudian seperti itu. Jadi social media is not realita. Artinya sosial media itu bukan realita, seperti itu. Jadi biasa kita melihat postingan flexing yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian belum 24 jam dihapus, kemudian artinya apa? Artinya bahwa target sudah melihat story-nya. Biasa seperti itu. Jadi itulah yang dilakukan biasa oleh remaja-remaja, sehingga biasa ketika posting sesuatu tidak banyak like, tidak banyak komen, tidak banyak dan lain-lain, itu menyebabkan biasa masalah di mentalnya lagi. Padahal ini hanya ruang digital itu, sosial media is not realita, bukan realita. Jadi penyebabnya sosial media ini berdampak ke kesehatan mental. Jadi ketika kita bermain di sosial media, kita harus memang betul-betul pahami konsekuensinya apa, dan posting sesuatu itu harus mikir-mikir loh. Nah, karena kita bermain di ranah publik, jadi kita nggak bisa mengontrol seperti itu. Jadi postinglah sesuatu yang bermakna, seperti itu.
Jadi apa sih itu kesehatan mental? Apa sih itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental itu adalah kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu yang ada di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar. Sederhananya, individu dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berjalan di lingkungannya. Seperti itu. Media sosial dan kesehatan mental. Jadi, hasil riset yang menunjukkan terdapat faktor yang dapat memicu gangguan mental dan stres. Gangguan mental dan stres. Digital dan remaja ini akibat penggunaan media sosial, yaitu di durasi penggunaan media sosial, tingginya aktivitas di media sosial, adiksi media sosial, kecanduan media sosial. Jadi ketika kita nggak pegang handphone hanya beberapa jam, kita sudah apa namanya, nggak perasaan enak lah, nggak beginilah. Itu salah satu contoh gangguan masalah kesehatan mental ketika kita nggak pegang handphone. Nggak bisa, gara-gara nggak pegang handphone biasa nggak bisa tidur, harus dekat dengan handphone. Seperti itu, adiksi, kecanduan. Kita sering nge-share pornografi dan perilaku mishap seperti cyberbullying. Kita sering membuli. Biasa ini dipertanyakan, yang kena gangguan mental yang dibullying atau yang membuli. Biasa itu yang biasa yang lebih berdampak itu yang dibullying, karena merasa ada tekanan saya melakukan cyberbullying. Yang dibullying ini biasa ada dampak tekanan psikologis seperti itu. Sangat berpotensi terjadi ketika siswa tidak dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Ketika siswa tidak menggunakan sosial media dengan bijak, ini berdampak biasa ke cyberbullying. Banyak yang terjadi seperti itu, dan bijak-bijaklah menggunakan media sosial, karena ini media sosial